Kalau dia mengalami adaptasi bisa atrofi. Atrofi jadi pendek-pendek gitu ya selnya. Nah, jadi mengkerut ukurannya. Terus bisa juga dia malah gede-gede, hipertrofi, jadi menggendut. Itu harusnya lebih gede ya, menggendut, membengkak selnya, hipertrofi. Atau hiperplasi. Hiperplasi itu bertambah jumlah selnya. Awalnya mungkin 5, satu jeret ini jadi 10 gitu ya, itu hiperplasi. Bisa juga metaplasi. Metaplasi awalnya bentuknya kubus terus berubah jadi squamous atau pipih selnya supaya lebih kuat. Atau juga bisa displasi. Displasi itu ukurannya abnormal, bentuknya abnormal, fungsinya abnormal. Nah, kalau udah displasi kayak gini bahaya ya. Dia bisa menjadi awalan suatu kanker ya atau cancer. Kita bahas satu-satu ini ya, kalau mau atrofi. Jadi atrofi tadi ya, pengurangan ukuran sel yang reversibel. Reversibel itu masih bisa kembali lagi ke normal kalau keadaan lingkungan mendukung, kemudian stresornya dihilangkan gitu, dia masih bisa balik lagi. Contoh atrofi itu adalah contohnya sel yang tidak digunakan gitu ya. Contohnya ini ya, stroma koloides. Stroma koloides itu kalau kalian sebut gondok, tahu gondok, bukan gondongan ya, gondok yang lehernya membengkak, masa gondok kekurangan yodium. Nah, itu ya, jadi sel pada kelenjar gondok itu bentuknya harusnya kuboid, kubus. Karena kekurangan yodium, tidak ada yodium, selnya kan nggak bisa membuat hormon untuk tirosin. Hormon tirosinnya nggak bisa dibentuk oleh kelenjar gondok. Sehingga selnya itu berubah jadi pipih, tipis-tipis gitu. Nah, itu contoh ya, atrofi pada penyakit stroma koloides atau gondok ya, gondok endemik karena kekurangan yodium. Nah, selain itu bisa juga disebabkan karena memang sel itu kurang aliran darah gitu ya, kayak tadi ada sumbatan gitu ya. Jadi kan aliran darahnya jadi kecil gitu, dia tidak tumbuh dengan baik ya. Nah, ini bisa ini ya bermanifest juga keluar ya. Jadi kalau anak-anak yang kurang gizi, kalau dia kurang gizinya akut itu dalam waktu jangka pendek, anak tersebut akan kurus gitu ya. Nah, kalau kurang jangka panjang, kurang gizinya dalam jangka panjang, mungkin sejak dari dia dalam perut sudah kurang gizi, atau dia sudah di luar perut tapi masih kurang gizi bertahun-tahun gitu ya, dia harusnya misal ayah ibunya tingginya sekitar 160 cm, dia kok tumbuh kerdil ya 140 gitu. Ya mungkin dia kurang gizi dalam jangka panjang. Jadi kalau kurang gizi dalam jangka panjang itu mempengaruhi tinggi badan kayak gitu ya. Sangat mempengaruhi tinggi badan. Kalau kurang gizi dalam jangka pendek pengaruhnya lebih ke berat badan yang berkurang gitu ya. Terus malnutrisi tadi ya sama ya, kurang gizi. Denervasi itu berarti sarafnya ada yang terputus atau rusak. Saraf itu penting. Saraf sama hormon itu kayak pengendali tubuh. Utamanya sih saraf ya. Hormon itu masih dikendalikan oleh saraf. Jadi saraf itu yang mengendalikan. Kalau sarafnya rusak ya otomatis. Contohnya pasien stroke gitu ya. Kalian lihat pasien stroke itu kakinya kecil-kecil, kakinya jadi kecil-kecil ya, karena nggak pernah dipakai untuk jalan. Nah, itu bisa karena sel yang tidak digunakan, bisa juga memang ini rusak, terputus sarafnya ya, sehingga ini ya jadi atrofi. Terus atau berkurangnya tadi stimulus endokrin. Tadi sudah saya bilang kalau saraf dan hormon atau sistem endokrin itu kan menghasilkan hormon. Dia pengatur. Jadi kalau misal hormon pertumbuhannya aja kurang gitu ya, mana mau gede gitu ya. Jadi semua sel itu butuh growth factor dan surviving factor untuk dia tetap survive gitu ya. Kalau dia nggak ada surviving factor ini, dia akan mati, ya akan atrofi gitu, kemudian mati ya. Jadi butuh sel itu selalu
kayak tanaman ya, tanaman itu harus dia setiap hari dikasih makan, dipupuk kayak gitu ya. Jadi tidak terus dibiarkan terus. Kalau dibiarkan tersumbat, nah dia akan atrofi. Kemudian tadi yang hipertrofi, tambah gede-gede ukurannya ya. Peningkatan ukuran sel karena beban kerja berlebih. Nah, ini contohnya ini akibat proses fisiologis maupun patologis ya. Yang ini bisa contoh fisiologis sekaligus patologis. Jadi jantung kalian tahu jantung itu fungsinya untuk apa? Tanya tanya, mendekati bar rampung. Apa fungsi jantung, Iqbal? Memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pintar sekali ya Iqbal ya. Jadi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi jantung itu ada 4 ruangan ya. Kalau dulu 2 serambi, 2 bilik, 2 atrium, 2 ventricle. Ventricle itu bilik ya. Ventrikelnya yang kanan itu memompa ke paru, ventricle kiri itu memompa ke seluruh tubuh. Berarti beban kerjanya lebih berat ventricle kiri kan ya. Dia harus memompa ke seluruh tubuh. Sementara ventricle kanan itu hanya memompa ke paru gitu. Nah, makanya dinding jantung yang sebelah kiri itu lebih tebal dibanding dinding jantung yang sebelah kanan, dinding ventricle loh ya. Nah, jadi lebih tebal yang kiri karena dia kerjanya lebih berat gitu ya. Dia harus memompa darah ke seluruh tubuh. Makanya otot-otot jantungnya itu dia hipertrofi ya, yang sebelah kiri. Nah, keadaan ini akan diperberat lagi kalau seseorang itu menderita hipertensi. Nah, kalau dia hipertensi, otot jantungnya yang kiri itu lebih tebal-tebal lagi, lebih besar-besar lagi, sehingga kemudian ruangan jantungnya juga melebar sehingga nanti tampak dari luar adalah jantungnya membengkak gitu ya kalau hipertensi. Hipertensi dalam jangka panjang, itu biasanya kalau dicek di ronsen jantungnya sudah kardiomegali. Kardiomegali berarti jantungnya raksasa gitu ya, besar. Nah, itu contohnya. Kemudian metaplasi. Metaplasi itu pergantian sel ya. Jadi selnya berubah bentuknya. Awalnya sel saluran nafas normal itu adalah sel epitelnya yang melapisi mukosa saluran nafas kita, itu adalah bentuknya namanya pseudokolumner. Jadi bentuknya kayak tabung-tabung gitu. Nah, kalau pada perokok yang jangka panjang, sel yang pseudokolumner itu nanti akan diganti oleh sel yang jenisnya lebih kuat, sel squamous berlapis ya. Sel pipih yang berlapis-lapis itu lebih kuat ya. Jadi pada perokok-perokok sel saluran nafas yang atas yang sering terkena asap panas kayak gitu ya, itu akan berubah ya, metaplasi. Nah, ini tidak bisa kembali lagi ya kalau udah metaplasi seperti ini. Kemudian ada displasi. Nah, displasi ini juga yang tidak kembali biasanya ya, pertumbuhan sel yang tidak normal ya dari jaringan tertentu tadi ya, misal dia udah metaplasi gitu ya, terus rokok terus racunnya itu tidak hanya di luarnya tapi juga diserap oleh darah, nikotin, tar dan lain-lain. Racunnya ada 700-an racun ya, itu kemudian dia merusak DNA yang ada di inti sel tadi, mutasi ya, berkembang menjadi kanker gitu ya, kanker nasofaring kayak gitu, atau kalau di paru kanker paru ya, tergantung di mana lokasinya gitu ya. Itu displasia ya, calon kanker. Ini sama ya tadi. Kemudian ini tadi yang saya contohkan tadi, ini adaptasi otot jantung. Misalnya awalnya sel jantung itu ukurannya sekian, kemudian membengkak ya, menjadi seperti ini gitu ya. Sel jantung itu bentuknya tabung bercabang. Kemudian ini uterus pada kehamilan. Nah, kalau ini masih bisa kembali ya, Dik ya. Jadi kalau yang orang hamil
kalau orang-orang bilang misal seorang wanita gendut gitu ya, perutnya besar, termasuk saya ya. Ini kok perutmu gendut sih? Iya, saya udah melahirkan 4 kali. Salah ya. Yang jangan salahkan kehamilan yang pernah terjadi ya. Karena otot uterus ini hipertrofi, nanti dia bisa balik kembali gitu ya. Yang menyebabkan buncitnya itu bukan uterusnya yang tetap membesar ya, tetapi lemaknya yang bertambah ya. Lemak peritoniumnya yang nambah, momentumnya ya, pembungkus ruangan abdomen itu yang bertambah. Jadi misal seseorang yang bilang seorang wanita itu, wah perutmu gendut ya, iya saya udah melahirkan 4 kali. Salah ya, yaitu gendut atau perutnya buncit itu bukan karena rahimnya atau uterusnya, tetapi karena lemak peritoniumnya atau lemak di dalam perut, namanya visceral ya, visceral fat, lemak dalam ya, yang bertambah. Kalau hipertrofi pada sel rahim, sel otot rahim itu seperti ini, gede-gede ya, itu kalau pada kehamilan. Kalau tidak hamil dia akan kecil sendiri seperti ini ya, inti selnya kelihatan biru-biru ini ya, jadi kecil-kecil dibanding yang ini ya, selnya membengkak, merahnya lebih luas ya. Kemudian inti selnya jadi jauh-jauh, ini inti selnya gitu ya. Kemudian ini atrofi yang terjadi pada otak ya, pasien-pasien yang mengalami penyakit cerebrovaskuler ya, kemudian otaknya atrofi karena kekurangan, karena ada sumbatan ya, sumbatan darah gitu, pembuluh darahnya tersumbat, kemudian otaknya menjadi kayak lebih kecil kan ya, yang ini menjadi lebih kecil, yang ini normal ya, yang ini yang sesisi lebih kecil ya dibanding yang ini atrofi, otaknya atrofi.